Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat tentang distribusi peluang diskrit dan kontinu. Baik, sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Sidik Rima Ramadi dengan nomor NPM 2203 20101148. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Adi Prayoga dengan NPM 220320101156. Perkenalkan, nama saya Mirza Zihni Imanullah dengan NPM 2203 2010 164. Perkenalkan, nama saya Zaki Jumar Rahman, NPM 2203 200173. Perkenalkan, nama Salvino Setiawan dengan NPM 220 320 10 181. Distribusi diskrit adalah jenis distribusi probabilitas yang hanya dapat mengambil nilai tertentu atau terpisah. Artinya nilai-nilai yang mungkin untuk variabel acak yang mengikuti distribusi diskrit adalah sejumlah nilai diskrit atau terbatas yang dapat dihitung secara pasti dan tidak dapat mengambil nilai-nilai antara nilai-nilai tersebut. Distribusi diskrit dapat digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian-kejadian diskrit seperti jumlah kejadian yang sukses dalam serangkaian percobaan atau waktu tunggu hingga kejadian tertentu terjadi. Distribusi diskrit dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel probabilitas atau grafik probabilitas diskrit yang memuat nilai-nilai variabel acak dan probabilitas masing-masing nilai tersebut terjadi. Kemudian ada distribusi peluang diskrit uniform. Distribusi seragam merupakan distribusi probabilitas diskrit yang paling sederhana, di mana seluruh variabel randomnya diasumsikan memiliki nilai probabilitas yang sama. Jika X variabel random dengan harga-harga X1, X2, dan seterusnya yang mempunyai nilai probabilitas yang sama, maka distribusinya adalah seperti rumus berikut itu, yang dimana X adalah perubahan acak dan K merupakan parameter. Berikutnya ada distribusi peluang diskrit binominal. Distribusi binominal dapat dikatakan sebagai percobaan Bernoulli yang dilakukan lebih dari satu kali. Secara singkat, jika pelemparan koin dilakukan satu kali, maka dia termasuk percobaan Bernoulli. Namun, jika pelemparan koin dilakukan 2 kali atau lebih, maka dia masuk dalam percobaan binomial. Beberapa sifat dari percobaan binomial yaitu antara lain, yang pertama, percobaannya terdiri atas N percobaan yang berulang. Kedua, setiap percobaan menghasilkan satu hasil yang dapat dinyatakan sebagai sukses dan hasil lain sebagai gagal. Yang ketiga, percobaan yang berulang bersifat independen. Keempat, kemungkinan terjadinya sukses, yaitu P berharga konstan dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Dan yang terakhir, merupakan proses pengambilan sampel dengan pengembalian. Jumlah sukses yang terjadi dalam N percobaan dari eksperimen binomial disebut variabel random binomial. Distribusi probabilitas dari variabel random binomial X disebut distribusi binomial. Distribusi ini tergantung pada jumlah percobaan dan kemungkinan terjadinya sukses dari percobaan tersebut dan dinotasikan sebagai B, X, N, P. Jika setiap percobaan dari percobaan binomial memiliki hasil sukses dengan kemungkinan P dan kemungkinan G min 1 untuk gagal, maka distribusi probabilitas dari variabel random binomial X yang menyatakan jumlah sukses yang terjadi dalam N percobaan yang independen adalah Px sama dengan Bxnp sama dengan Nx P pangkat X kali Q pangkat N min X, X sama dengan 0123 sampai jumlah lebih banyak. Di mana
Keterangan rumusnya P peluang sukses 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Q peluang gagal 0 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 1. Untuk X berubah acak. Untuk N banyaknya percobaan. N lebih besar daripada 0. Dan untuk P sama dengan Q sama dengan 1. Lalu ada distribusi peluang diskrit hypergeometrik. Distribusi hypergeometrik merupakan distribusi probabilitas dari variabel random hypergeometrik berupa acak. Distribusi ini besarnya tergantung pada jumlah sukses sebagai bagian dari banyak sampel yang diambil sebanyak banyak usaha item dan diberi notasi A. Distribusi pergeometrik merupakan distribusi probabilitas yang mempresentasikan jumlah sukses dari sampel random banyak usaha yang diambil dari banyaknya sampel item, di mana sebanyak K item bertanda sukses dan sebanyak N besar dikurangi K bertanda gagal. Distribusi ini dapat dituliskan sebagai rumus berikut. Lalu ada distribusi peluang diskrit Poisson. Dalam percobaan Poisson, jumlah sukses merupakan variabel random Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas dari variabel random Poisson X. Distribusi ini nilainya tergantung pada rata-rata banyaknya keberhasilan yang merepresentasikan banyaknya sukses yang terjadi pada selang waktu tertentu atau pada daerah tertentu dan diberi notasi P dalam kurung X, banyak rata-rata. Distribusi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Baik, sekian dari PPT dari distribusi peluang diskrit. Lanjut ke PPT distribusi peluang kontinu. Baik, kami akan lanjutkan akan mempresentasikan distribusi kontinu. Langsung saja. Distribusi kontinu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, distribusi normal atau Gauss, distribusi eksponensial, distribusi C kuadrat, distribusi student atau distribusi T, dan yang terakhir distribusi F. Distribusi Kemudian normal atau Gauss, distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistika adalah distribusi normal. Grafiknya disebut kurva normal. Berbentuk seperti sebuah lonceng, hampir semua karakteristik makhluk hidup berdistribusi normal, seperti tinggi tanaman, berat badan, high score, dan blood pressure dan lainnya. Berikut adalah kurva distribusi normal. Dan ada fungsi kepadatan peluang berubah acak normal, yaitu seperti rumus yang ada di gambar tersebut. Distribusi eksponensial. Meskipun distribusi normal dapat dipakai untuk memecahkan banyak masalah dalam bidang rekayasa dan ilmu, masih banyak sekali masalah yang memerlukan fungsi kepadatan peluang lainnya, dan salah satunya adalah distribusi gamma. Distribusi ini erat kaitannya dengan fungsi gamma yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsi kepadatan peluang acak kontinu X berdistribusi dengan parameter alfa dan B adalah dengan
fungsi sebagai berikut. Distribusi gamma ini akan menjadi beberapa turunan distribusi lainnya, seperti jika alfa sama dengan 1 menjadi distribusi eksponensial. Ditulis sebagai berikut. Jika alfa sama dengan V per 2, B sama dengan 2, menjadi distribusi chi-square. Dirumuskan sebagai berikut. Kemudian ada distribusi Chi kuadrat. Bila sampel acak ukuran N diambil dari populasi normal dengan rata-rata dan ragam sampel S kuadrat dihitung, maka diperoleh suatu nilai statistik S kuadrat. Bila S kuadrat adalah ragam sampel acak berukuran N yang diambil dari populasi normal dengan ragam itu, maka ubah acak rumusnya seperti itu. Berdistribusi Chi square dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1. Kemudian ada distribusi student atau distribusi T. Jarang sekali orang begitu beruntung mengetahui ragam populasi yang ingin disampel secara acak. Untuk sampel ukuran N, 30 taksiran O kuadrat yang baik dapat diperoleh dengan menghitung S kuadrat. Selama S kuadrat memberikan taksiran yang baik dan tidak berubah banyak dari sampel ke sampel. Biasanya begitu, bila N 30 maka distribusi statistik seperti yang tertera. Mendekati distribusi perubahan normal baku Z. Bila ukuran sampel kecil N kurang dari 30, nilai S kuadrat berubah cukup besar dari sampel ke sampel dan distribusi perubahan acak sebagai berikut. Tidak lagi distribusi normal baku. Dalam hal seperti ini kita menghadapi distribusi statistik yang akan disebut T. Distribusi sampel T didapat dari anggapan bahwa sampel acak berasal dari populasi normal. Jadi dapat ditulis sebagai berikut. Lalu jika Z adalah perubahan acak normal baku dan V adalah perubahan acak chi square dengan derajat kebebasan V. Jika Z dan V bebas, maka distribusi perubahan acak T adalah sebagai berikut. Kemudian ada distribusi F. Salah satu distribusi yang terpenting dalam statistika terapan adalah distribusi F. Statistik F didefinisikan sebagai perbandingan dua perubahan acak chi square yang saling bebas. Masing-masing dibagi dengan derajat kebebasannya. Dapat ditulis seperti itu, di mana U dan V menyatakan perubahan acak bebas. Masing-masing berdistribusi chi square dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Distribusi F juga dapat diturunkan dari sebaran-sebaran normal, yaitu dengan rumus seperti berikut. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.